Dear Segway family, thank you for your purchase. Our product are packaged with love and care from Segway. Itulah Segway. Siapa sih yang nggak kenal Segway? Brand nomor 1 di dunia elektronik skuter. First impression naik Segway itu simple, solid, dan easy to ride atau mudah dikendalikan. Kalian bisa lihat untuk handlebarnya ini lebar. Jadi untuk Apple Find My App, ini salah satu function yang memang blow my mind. Yang dimana kita bisa tracking secara live posisi untuk skuter Ninebot E2 Pro ini tanpa perlu kita dekat di sampingnya dan tanpa perlu kita berbayar lagi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ini adalah skuter E2 Pro dari Segway Ninebot yang dimana merupakan salah satu line up tertinggi dari e-series Segway. Di dalam paket boxnya selalu diberikan manual workshopnya atau produk manualnya dengan berbagai macam bahasa dan satu buah kunci L atau hex key. Karena kalian harus kencengin dulu bagian bawahnya ini agar supaya siap digunakan. Selain itu diberikan juga untuk chargingnya karena dijual secara worldwide, jadi diberikan 2 buah jenis plug serta untuk adaptornya atau power supply-nya sangat-sangat simple, makin sini makin kecil, yang dimana akan sangat mempermudah dan memperkecil footprint ketika kita membawa skuter ini untuk liburan. Di stang skuter Ninebot E2 Pro ini ada tag warna merah dengan tulisan "Stop, product must be activated before riding to reach full speed". Dan ketika dibalik, ini ada scan to activate yang dimana barcode ini akan mengarahkan kalian untuk download aplikasi Segway Ninebot di smartphone kalian. Serta ada buah tag warna putih, ini bahasanya aku ngerti, balikin. Lep. Nah, ini ada bahasa Inggris assembly. Semua untuk melihat assembly di sini sangat sederhana, begitu pula untuk aktivasi pertama kalinya karena Segway Ninebot E2 Pro ini dia memiliki fitur sleep. Jadi ketika skuter ini masih di perjalanan atau masih di dalam storage, baterainya itu dalam mode sleep mode untuk menjaga kondisi prima baterai ketika akan digunakan oleh end user seperti kita. Karena ketika dipencet ini tidak akan nyala sebelum kita nyolokin casannya untuk aktivasi baterainya dari sleep mode atau ngebangunin baterainya dari sleep mode. Setelah pertama kali nyala seperti ini, ada logo Bluetooth Crab Clip dan ada suara beep. Ini tandanya skuter Ninebot E2 Pro ini perlu untuk kita aktivasi. Dan setelah itu kita buka aplikasi Segway Ninebot Application, yang dimana kita ikutin instruction yang dijelaskan secara detail oleh aplikasi Segway Ninebot. Untuk nama aplikasinya adalah Segway Mobility, yang dimana setelah connect kita bisa lihat untuk dashboardnya seperti ini. Ini dashboardnya memang sangat sederhana, tapi kalau misalnya kita masuk ke bagian setting, nah disinilah mulai keseruan dimana kita bisa adjust skuter E2 ini. Kita mulai dari light effect. Di sini kita bisa lihat, kita bisa adjust untuk tail lightnya, bisa always on atau flashing. Karena untuk E2 Pro ini bagian bawahnya ini ada ambient light, yang dimana ini sangat keren banget kalau misalnya malam-malam. Pertama, memang bikin keren. Kedua, skuter E2 Pro ini semakin terlihat visibilitasnya ketika malam hari. Yang dimana nggak cuma hanya keren, tapi bikin extra safety. Untuk ambient light effect bisa kita adjust sesuai dengan drive mode yang sedang kita gunakan di skuter E2 Pro ini, mulai dari Eco, Drive Mode, dan Sport Mode. Mereka punya setup masing-masing. Back, di sini ada Start Speed. Start Speed ini karena untuk safety, jadi untuk skuter E2 Pro ini kita harus kickstart dulu atau kita harus bosnya dulu. Itu setelah memenuhi 3 km per jam, baru kita bisa gas si throttle-nya dan dia baru maju menggunakan electrical power. Di bawah ini ada energy recovery, yang dimana aku selalu sukanya pakai yang strong. Kenapa? Karena ketika kita lepas throttle, kita tidak memerlukan power dan secara tidak langsung pun skuter ini memiliki bisa sebut sebagai engine brake. Untuk cruise mode ini memang ada warningnya, tapi ini sangat membantu kita ketika mulai masuki jalan yang panjang, jadi kita nggak perlu pegel-pegel nahan throttle. Locking function ini kita bisa atur set unlock code-nya dan nggak perlu pakai aplikasi, kita bisa code lock using guide. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi throttle dan brake lever, bisa bikin skuter kalian lebih safety ketika kalian parkir, walaupun memang sangat disarankan untuk tetap diikat. Dan untuk traction control system ini mungkin bakal kita cobain ekstra karena aku sangat penasaran, karena biasanya hanya ada di mobil-mobil atau motor-motor yang high end. Untuk folding mekanismenya sangat versatile sekali. Kalian tinggal angkat satu locking pin, kemudian dorong tuasnya dan klik. Dan sekarang skuternya sudah terlipat dengan aman.
First impression naik Segway itu simple, solid, dan easy to ride atau mudah dikendalikan. Kalian bisa lihat untuk handlebarnya ini lebar, jadi membantu untuk handling yang lebih nyaman. Handlebar inilah yang bikin pertama kali naik Segway Ninebot E2 Pro ini beda daripada skuter yang lain. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, bagian cockpitnya ini, terutama bagian displaynya memang beda daripada yang lain. Dia displaynya horizontal, jadi bagian sininya ada curve-nya sehingga lebih luas. Jadi kalau misalnya perut-perut yang agak sedikit maju itu nggak kena brak. Tapi sebenarnya ini ada alasan lain ya. Dikarenakan untuk Segway Ninebot E2 Pro ini stang itu lebih lean atau miring ke arah belakang sekitar 18 derajat, yang bikin handlingnya jauh lebih enak. Kalian juga bisa lihat aku drivingnya pakai satu tangan, yang dimana kalau misalkan pakai skuter sebenarnya pakai satu tangan ini sangat-sangat sulit karena getaran yang dihasilkan memang cukup kuat. Namun kalau untuk Segway Ninebot E2 Pro ini totally different. Aku sekarang bisa setir pakai satu tangan, dan layarnya pun walaupun beda, layarnya tetap terlihat jelas diterikam matahari secara langsung. Mungkin kalau misalkan di kamera agak sedikit susah terlihat karena memang ada glare, namun kalau misalkan secara eye view itu terlihatnya masih sangat jelas. Untuk dashboardnya ada 4, ada eco, ada drive, ada sport, dan ada walk, yang dimana mereka punya fungsi masing-masing. Tapi aku yakin kalian pasti bakal sering pakai ini di sport mode. Untuk speednya memang dilimitasi di 25 km per jam oleh firmware-nya. Kalau misalkan kita menggunakan mode yang lain seperti eco atau drive mode, itu limitasinya lebih rendah lagi. Untuk Segway Ninebot ini di manualnya sudah tertera range dengan driving style atau riding mode yang kita gunakan, dan itu cukup akurat karena untuk E2 Pro ini dijual secara worldwide. Bahkan beberapa memang spesialis skuter di negara paman Sam sana mengacungkan jempol untuk E2 Pro ini. Pertama karena memang harga, dan kedua karena kualitas yang di atas harganya. Maka itu untuk range-nya tertulis secara akurat, apa yang diiklankan itu sesuai dengan kenyataannya. Theoretically-nya untuk range-nya ini maksimum di 35 km, tapi itu tentunya balik lagi ke driving atau riding mode yang kalian gunakan atau riding style yang kalian gunakan. Yang dimana kalau misalkan kalian pakai skuter ini hanya untuk commuting di dalam rumahan atau misalkan dari kosan ke kampus atau ke kantor, itu rasanya kalian bakal ngecas skuter ini paling seminggu sekali atau misalkan 3 hari sekali. Lagian kalau misalkan kalian memang range-nya jauh dari poin A ke poin B itu sekitar 30 kilo atau 35 kilo, ketika kalian sampai tempat ini chargingnya hanya 5,5 jam, yang dimana kalian bisa charging sambil kalian ngantor. Jadi ketika jam pulang kantor, skuternya sudah siap digunakan kembali, sudah fully charge karena energi recovery-nya sangat-sangat cepat. Untuk Segway Ninebot ini feels-nya beda banget dengan skuter-skuter lain, dari handling, dari performance-nya, dari appearance-nya, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Segway E2 Pro ini memang masuknya kategorinya atau budget skuter, tapi dia versi tertingginya. Jadi sasisnya masih rigid sasis, belum memiliki suspensi, tapi dikarenakan ban depannya ini ukurannya lebih tebal, jadi bisa damping untuk getaran di jalanan seperti ini lebih baik. Walaupun memang tidak senyaman yang ada suspensionnya atau dampernya, tapi ini jauh lebih baik daripada kalian menggunakan skuter dengan ban yang masih ukuran 8 inci. Nah, untuk pengeremannya ini memang hanya pakai drum brake bagian depan, tapi belakangnya ada e-brake dan regeneratif. Belakangnya kalau misalnya direm sampai ngesot, sampai krek. Nah, untuk brake distance-nya sekitar 3 meter. Itu dari speed 25 km per jam. Coba lagi ya. Brake. Oke. Tadi kita ngerem di sana sekitar ya 3 meter atau 2,5 meter. Jadi walaupun bagian depannya masih drum brake, namun belakangnya ada regenerative brake atau e-brake. Selain dia ngebantu pengereman, dia juga ngebantu untuk isi kembali baterai, yang bikin skuter ini semakin efisien. Riding pertama menggunakan Segway Ninebot E2 Pro dari awal fully charge 100%. Kita sudah menempuh jarak sekitar 29,4 km dan masih ada sisa range 0,3 km menggunakan mode yang kita gunakan. Jadi untuk Segway ini dia selalu menyajikan range dengan driving atau riding style yang kita pakai. Dengan conclusion bahwa kalau misalkan ini dipakai untuk commuting, ini sudah lebih dari cukup. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian, tapi yang pasti adalah dengan bawa skuter ini kalian perginya bisa pakai skuter, pulangnya bisa nebeng sama temen. Karena skuter ini mudah untuk diangkat, mudah untuk dimasukin ke dalam bagasi kendaraan, atau bahkan kalau misalnya kalian nebeng ke teman kalian pakai motor, ini masih bisa digendong dengan mudah. Walaupun dimensinya besar seperti ini, tapi jangan khawatir, skuter ini masih ringan. Yaitu sekitar 18,8 kilo.
Jadi worth banget untuk Segway Ninebot E2 Pro ini lebih ringan daripada satu karung beras. Kalau kalian perhatikan ambient light di bawahnya, kalian coba bayangin kalau misalkan pakai skuter ini malam hari. Sebenarnya ada dua opini antara bagus atau tidak. Tapi kalau menurut aku sih ini keren banget, bisa naikin visibilitas skuter ini ketika kalian riding di malam hari. Dan ambient light ini bisa berubah sesuai dengan riding mode yang kalian gunakan. Ini untuk walk mode. Kalau walk mode, lampu belakang dan lampu depannya itu selalu nyala. Untuk eco mode, ambient lightnya breathing, dia napas kayak kehidupan kita yang berusaha untuk napas setiap hari. Dan untuk drive mode, dia running seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian kurang suka dengan ambient lightnya, kalian bisa matikan di aplikasinya. Cuman kalau aku pribadi, aku sangat suka dengan fitur ini. Dan yang pasti adalah untuk Apple Find My App. Ini salah satu function yang memang blow my mind. Karena untuk skuter ini sudah menggunakan teknologi Apple Find My App, yang dimana dia bisa connect ke jaringan Apple Find My App di seluruh dunia. Jadi tanpa perlu masukin SIM card, kita bisa mengetahui dan kita bisa mendaftarkan Segway Ninebot E2 Pro ini di aplikasi Apple Find My App, yang dimana kita bisa tracking secara live posisi untuk skuter Ninebot E2 Pro ini tanpa perlu kita dekat di sampingnya dan tanpa perlu kita berbayar lagi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi selama dia dekat-dekat dengan orang-orang yang menggunakan device Apple, kita nggak perlu khawatir. Dia bisa connect ke jaringan Apple dan kita bisa aksesnya melalui Apple Find My App. Ini terdengar kompleks, tapi sebenarnya tidak. Itu semua sudah diatur oleh engineer dari Segway Ninebot ini supaya skuter yang kita gunakan ini bisa lebih safety lagi dan kita bisa mengetahui posisinya secara real time dengan resource atau footprint yang sangat rendah. Jadi untuk tahun 2025 nih, nilai skuter untuk Segway Ninebot E2 Pro ini adalah 9. Satu poin lagi kalau misalnya speednya bisa sampai 35 km/jam. Tapi nilai plusnya adalah skuter ini sangat stabil sekali, sangat nyaman untuk digunakan, terutama untuk handlebarnya lebar, dan yang pasti adalah jauh lebih safety karena ada lampu sen, ada fitur Apple Find My App, ambient light-nya yang menyala, dan pasti adalah sekarang ada gantungannya. Kalian bisa gantungin benda di sini. Kalian bisa gantungin helm di skuternya, nggak perlu di handlebarnya, nggak perlu di stang kiri atau kanannya, atau kalian bisa juga gantungin jajanan di sini. Jadi nggak repot. Kalau skuter-skuternya dulu, aku selalu gantunginnya di tangan, jadinya repot. Untuk mengenai harga, skuter ini sangat affordable, namun untuk quality, reliability, dan functionnya ini lebih dari harga yang ditawarkan. Dan supaya hidup kalian mudah dan tenang, kalian bisa beli skuter Ninebot E2 Pro ini di official online store Segway Ninebot Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir lagi skuternya asli atau enggak, after salesnya bagaimana, karena kalian beli dari official Segway Ninebot Indonesia. Untuk dan update Vanessa BJBD, kalau kalian punya pertanyaan, tulis tanya kalian di kolom komentar, karena aku bakal coba untuk respon lebih cepat. Dan yang pasti, sambil nunggu kita bikin video yang lainnya, kalian bisa nonton video kita di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang skuternya kita cas dulu karena besok bakal dipakai tempur.